Oke, setelah sekian purnama, Mercy-nya Wilson selesai. Lama banget lah pokoknya. Karena kita mau mendapatkan hasil yang maksimal juga di mobil ini. Tuh kita sampai bolongin dashboard tuh. Aduh, bobok pintu, ngebok pakai aluminium, master stroke-nya 4. Bagus sih, cuman satu yang nggak suka. Nih, kelihatan nggak tuh kalau ntar disebut garis-garisan. Nih mataku di sini, aku cuma lihatnya ini. Truknya aku nggak kelihatan. Ini nggak cocok buat mobil orang apa? Ini mobilnya nggak cocok buat orang-orang yang semampai, semeter tak sampai. Ditunggu nanti. Semoga di Jakarta mobil ini mendapatkan hasil yang maksimal karena kita mau berangkat ke Jakarta untuk menghadiri pertandingan. Dua mobil sih ini sama Foxy-nya Juragan Kapal. Oke, dah. Mercy coy, cakep. Modifikasi ini semua bagus. Apa sih nama ini? Bang, ini namanya apa ya? Bumper, bukan bumper, body kit. Iya, body kit, velg, semua nih modifikasi ini cakep. Jadi Concerto mendapatkan kesempatan untuk memasang mobil yang langsung dikirim dari Jakarta. Ownernya namanya Wilson. Nah, teman-teman, apa yang spesial banget dari mobil ini? Nanti kalau kita lihat di bagasinya, kita pasti ngomong ini super coy. Ayo lanjut ke belakang kita. Mobil ini dikirim dari Jakarta menggunakan towing sampai ke Concerto itu jam 12 malam. Aku masih ingat pasangnya. Gila men. Istimewa yo. Mobil yo. Mantap yo. Concerto bikin mobil ini 1 bulan lebih, hampir 2 bulan. Kenapa? Ya memang bukan karena kita membuatnya lebih lama, tapi kita menunggu beberapa part yang belum datang. Spesialnya apa? Mostly mobil ini tidak ada yang namanya pakai kayu sama sekali. Kita bikin semuanya full aluminium. Kayu itu hanya untuk menutup tok. Dasar, selesai. Sama kayak gini nih, ini dasar ini. Ayo, nunduk. Kalau pecinta audio mulai tahun mulai tahun 1990-an pasti sudah pernah mendengar power amplifier ini, Stack Master Stroke. Stack Master Stroke ini legenda amplifier yang terbaik dari Stack sejak sekitar 20 tahun yang lalu. Bukan berarti ini barang lama, ini barang baru. Mereka selalu membuat perkembangan teknologi yang baru. Dan setauku, koreksi kalau salah, hanya power stack dari Master Stroke ini yang A-class ini mempunyai bandwidth yang sampai 250.000 kHz. Bayangin, pendengaran manusia aja 20 Hz sampai 20 kHz selesai. Di atas itu pendengarannya bisa kita rasakan, kita tidak bisa dengar. Itu pendengaran manusia sampai 20 kHz. Power ini bisa memproduksi suara sampai 250.000 Hz. Waduh, gila. Kita bisa dengar 20 kHz loh. Ini 250 kHz loh. Wedian gitu. Saya nggak usah ngomong itu. Ini. Gila men. Mau jelasin apa ini? Amplifiernya ngeri, RCA-nya ngeri, prosesornya yang ngeri, semuanya ngeri. Wis. Oke, tak jelasin aja wis, gak apa-apa. Mercy Wilson ini kita pakai power Master Stroke itu 4 biji. 1, 2, 3, 4. Nah, dengan seri A-class-nya 3 biji. A-class Master Stroke buat Twitter nih. Yang ini A-class Master Stroke buat mid-range. Yang ini A-class Master Stroke buat mid-bass. Yang itu Master Stroke 1500 yang kita pakai buat menyalakan subwoofernya. Prosesornya
the most high-end processor in the world sampai hari ini, still Brex DSP. Oke. Terus pertama kali sih kita main ini memasukkan barang-barang dari portable audio ke dalam mobil. Jadi kita pilih produk dari Hugo 2. Ada Hugo M Scaler dan Hugo TT. Dua biji iki, Mac, 2 biji iki ya. Innova bekas, Mac. Cuma hitam jelek 2 nih, hitam jelek. Hitam 2 ini Innova bekas ya. Gila. Nah, M Scaler ini kata orang menurut spek. Jadi dia itu bisa upscaling. Yes, upscaling. Jadi kita pasang MP3 pun sama dia bisa di upscaling untuk menjadi bit yang paling tinggi versi dia. Cakep tuh. Hebat. Ayo lanjut. Kelistrikan. Aduh, capek. Nah, oke. Lihat ya. Shit man, gila man. Opo ae iki, tapi ngeri. Oi, halo. Nah. Nah, oke. Untuk kelistrikan mobilnya kita pakai kapasitor nih 500 watt dari LS Mitron nih, pakai satu doang nih 500 watt. Terus pakai Harrison Lab yang 100 ampere, kita pakai 2 biji. Nah, 100 ampere yang pertama ini buat apa? Buat satu Cooper ini. Kalau kita lihat dari video ini terpisah. Coopernya ini terpisah. Yang kanan sendiri, yang kiri sendiri. Nah, Harrison Lab yang 100 ampere ini kita larikan ke Cooper yang pertama, dan Harrison Lab yang kedua 100 ampere ini kita larikan juga ke Cooper yang kedua. Bagaimana cara kita memilih? Tentu saja satu Harrison Lab kita harus pilih maksimum karena kita 14,7 volt ya. Jadi kita cari mana yang kita mau dibantu oleh Harrison Lab yang pertama, dan yang kedua alat-alat mana yang mau dibantu oleh Harrison Lab yang kedua. Jadi tidak asal pasang coy. Jadi beban-beban yang berat-berat semua ditaruh yang sini ringan-ringan atau gimana? Enggak, kita harus pinter-pinter untuk membagi. Nah, pertama kali kalau teman-teman melihat video kita Concerto itu pertama kali kalau kabel strum kita ini berwarna ungu, sangat jarang. Ya memang pertama kali sih. Oke, kita mencoba satu produk baru dari kabel dari Nanotech yang ungu-ungu ini. Terus pokoknya kabel aneh-aneh dah ini yang tidak biasa kita pasang, sangat jarang kita pasang. Nih, kabel strumnya kita pakai Nanotech, terus RCA-nya kita pakai seri Chernoff Reference yang 1 meternya mahal. Oke. Terus kabel untuk menghubungkan, kabel USB-nya aja, bisa lihat nggak, Mek? Nih, kabel USB-nya aja. Oh. Tidak kasih detail Bu. Oke, kita pesan dari Amerika coy. Moon Audio. Ini semua Moon Audio semua. Moon Audio sini juga Moon Audio. Banyak Moon Audionya. Itu kita pesan dari Amerika dan datangnya bisa hampir 1 bulan. Terus ada satu lagi. Perhatiin. Kita masang voltmeternya ini banyak nih. Kenapa? Karena kita harus memastikan kalau ngelihat barangnya aja Harrison Lab itu rusak apa enggak kita nggak tahu. Terus itu ada penurunan performance apa enggak kita juga nggak tahu. Maka untuk itu kita pasang di semua amplifier ini namanya voltmeter dari Audio Circle. Voltmeternya jadi ada 4, 1, 2, 3, 4. 1 voltmeter buat power ini, 1 voltmeter buat power ini semua. Jadi kita sudah setup mereka itu di 14,4 volt. Ketika tiba-tiba kita melihat, loh power ini kok 13 volt ya, berarti kita harus cari tahu apa dari sistem kita ini yang mengalami problem lah ya. Mungkin bisa saja Harrison Lab-nya yang problem atau mana yang problem, kita bisa cek semua. Cakep. Full aluminium. Total full aluminium. Keren, Pak. Wis. Kabel speakernya aku pakai Dios merah yang Red Series, Dios Della Musica yang Red Series. Ayo, enjoy dalamnya. Dalam ini, kalau teman-teman melihat dashboardnya, teman-teman pasti lihat Concerto ini begini. Bukan Concerto yang begini, ownernya yang begini. Kok mau? Masuk. Bukan lah, kita kan cuma dapat izin dari ownernya, yuk nggak sih? Ayo. Lah ownernya nggak dapat izin ya nggak boleh kali. Masuk. Ayo.
Woi. Apa yang ngeri? Dashboard ini, teman-teman, kita turunkan sampai brojol-jol-jol, nanti ada fotonya, bisa dilihat. Turun semua das. Kita bikin boxnya di dalam hanya untuk rumahnya dari speaker mid-range. Kenapa? Karena kalau kita berdirikan seperti biasanya kita pasang itu, wah jadinya terlalu maju. Dan Wilson juga mau pengen ikut pertandingan ya. Meloloskan regulasi 4 cm-nya susah, terus habis itu mengambil poinnya dari score sheet pertandingan itu juga ada beberapa poin yang kita yakin itu kita akan jelek duluan kalau melakukan pemasangan 3W itu dengan posisi seperti biasanya kita pasang di mobil ini gitu. Jadi keputusan diambil gila double kuadrat, gilanya Concerto dan gilanya ownernya. Boleh turun dashboard? Boleh kok, pokoknya bikinnya yang rapi. Oke, bisa balik gak? Saya bisa balikin kok, pokoknya jangan hilang. Oke, jadi kita turunkan semua, kita bikin box, set, speakernya ada di dalam situ. Nih, looks orisinil semua, nggak seperti kita acak-acak juga. Pilarnya begini. Nah, kalau teman-teman tanya, Dungaren Concerto kok bukan pasangnya Audio Circle Proline? Ya karena Wilson suka speaker ini suaranya bagus. Wilson juga tanya aku, Ricky suaranya bagus? Bagus, speaker Micro Precision ini suaranya juga setuju, bagus. Tapi Wilson mau ganti Audio Circle Reference nanti kalau keluar. Sip, itu bagus, speaker ini luar biasa, suaranya bagus, bagus banget. Wes, teman-teman, kalau kita pertandingan di pertandingan terus ngurusin mobil ini, kemarin ini hampir 2 bulan. Kenapa? Nanti ada fotonya lagi. Twitternya kita menggoin setengah senti, suaranya gimana? Kita naikin setengah senti, suaranya gimana? Kita apa namanya ya? Diputar-putar sehingga mencapai satu hasil yang menurut kita ini yang paling baik. Jadi kita baru paten. Itu nanti lengkap fotonya. Midbass juga kemarin kita pasang midbassnya ini di dalam, agak ke dalam. Ternyata ada sesuatu yang kita tidak suka ya, dari sisi proses tuning-mentuning tidak suka. Akhirnya kita bongkar lagi, kita cari majuin sedikit 1 cm, hasilnya kayak gimana, majuin lagi 1 cm gimana, hasilnya seperti gini. Rata ternyata yang terbaik. Ya wis, sip. Oke, mari. Speakernya sudah, kita juga cari semua angle-nya. Kalau ini yang spesial dari mid-range ini kita bikinin box semuanya di dalam. Sip. Apalagi, nah, direktor kita buatin di sini nih. Direktor itu controller dari prosesor ya, kita buatin di sini. Juga tidak lupa kita juga bikin sistem mobilnya supaya mati, audionya bisa mati sendiri. Nah, kita bikinin switch on off yang ada di sini. Sip. Spesial coy. Head unitnya pakai apa Ki? Head unitnya pakai DAP, Digital Audio Player Astel Encon SP3000. Mana? Sedang OTW. Jadi dari si Wilson beli akan dikirim ke sini untuk dipasang. By the way, mobil ini kita akan berangkatkan ke Semarang pada tanggal 11 Februari untuk ikut pertandingan. Semoga hasilnya oke dan langsung dibawa pulang oleh Wilson. Oke? Sekian, Mas ya. Peredamnya kemarin pakai stack X3 untuk peredam pintu depan, stack X3 dengan S15. Wes, mari. Terus nggak ada lagi sih, cakep. Pokoknya tinggal melihat performance mobil ini di pertandingan berikutnya. Wes, cakep coy. Mek, kapan beli Mek? Bagus coy. Ya wes. Oke, thank you. Wes.